Banyak sekali yang bertanya, masyarakat luas, bahkan tenaga kesehatan sendiri juga bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang punya penyakit jantung? Apakah mereka boleh divaksinasi? Nah, PERKI sebagai organisasi resmi, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, atau ini organisasi profesinya dokter-dokter jantung dan pembuluh darah Indonesia. Di Indonesia ini disebut dengan SPJP, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Nah, ini sudah memberikan statement bahwa intinya mendukung vaksinasi ini diberikan kepada khalayak untuk mempercepat penanganan pandemi. Dan tentunya juga harus diingat bahwa di antara orang-orang ini ada juga masyarakat yang diantaranya punya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, dan ini termasuk komorbid yang utama dan bisa menyebabkan seseorang menjadi penyakit kritis atau penyakit yang berat. Nah, namun demikian ada orang-orang yang boleh, ada yang saat ini harus bersabar dulu nih. Karena apa? Ada yang layak untuk dipertimbangkan, ada juga yang layak untuk mendapatkan vaksin. Contohnya nih yang layak mendapatkan vaksin ya, apabila seseorang dalam keadaan stabil, baik, walaupun dia punya gagal jantung kronik misalnya, dia punya penyakit jantung lah misalnya, tapi dalam kondisi baik, tidak ada sakit dada, tidak ada sesak napas, dia beraktivitas seperti biasa, rutin kontrol, dan baik-baik saja selama dalam 3 bulan terakhir seenggak-enggaknya, maka harusnya orang ini layak mendapatkan vaksinasi. Ya, karena itu perlu dinilai dulu nih, orang ini benar-benar sehat nggak? Sehat dalam arti stabil ya penyakitnya ya. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang misalnya hipertensi. Tapi dia dengan obat teratur, rutin, kontrol baik-baik aja. Tensinya pun terkontrol di bawah 140/90. Maka orang ini layak mendapatkan vaksinasi. Bagaimana orang-orang lain? Misalkan dia pernah riwayat pasang ring, dia pernah riwayat bypass, oke aja sebenarnya, riwayat operasi jantung, riwayat pasang ring, itu asal memang semua sudah tervaskularisasi, artinya sudah lengkap nih, orang-orang ini sudah mendapatkan terapi untuk penyempitan pembuluh darahnya ya. Jadi sudah dibuka kembali dan sudah komplit, sudah kembali lancar peredaran darah jantungnya. Maka ini harusnya layak dipertimbangkan untuk bisa divaksin juga. Dan ingat bahwa sekali lagi, untuk kelompok orang yang punya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, memang sampai saat ini belum ada bukti yang secara meyakinkan bahwa ini aman. Karena itu masih tetap dikaji. Kita akan terus update soal ini. Tapi orang-orang yang tadi saya sebutkan dalam statement PERKI itu sudah dibilang bahwa ini layak untuk divaksin apabila mereka stabil dalam keadaan baik, tidak punya keluhan seenggaknya dalam 3 bulan terakhir. Jadi karena itu intinya yang lain-lain tetap tenang aja, semua akan diusahakan seaman mungkin untuk semua orang. Terus bagaimana dong orang-orang yang belum bisa divaksin sekarang? Sabar, yang penting nggak tertular. Orang yang rentan, itu ada 2 sebenarnya ya. Satu, dia rentan tertular, satu lagi rentan menjadi penyakit yang berat. Orang-orang yang punya komorbid ini rentan menjadi penyakit yang berat, rentan menjadi kritis, rentan harus jadi masuk ICU. Tapi ada juga kelompok orang rentan tertular. Ini orang-orang yang sering pergi-pergi, sering ketemu orang lain. Apalagi kalau dia suka lupa dan nggak disiplin dengan 3M-nya. Nah, ini adalah rentan tertular. Dan terbukti bahwa orang-orang yang selama ini di rumah aja, harusnya lebih kecil kemungkinan dia tertular penyakit ini. Jadi kalau lebih kecil kemungkinan tertular, harusnya lebih kecil juga dong dia menjadi penyakit yang berat. Atau tertular juga enggak kan? Karena itu aman aja, tenang saja sambil menunggu bukti-bukti yang baru yang pasti akan diupdate terus. Anda tetap menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun, usahakan juga kalau di rumah ketemu tamu, ketemu orang lain, mungkin keluarga juga sendiri, tapi kalau dia orangnya mobile keluar-keluar terus, Anda tetap menjaga supaya pakai masker, jaga jarak, dan tidak sembarangan untuk dekat-dekat dengan mereka ya. Karena itu tetap stay safe, tetap sabar, tetap berpikiran jernih, tetap happy. Anda boleh tahu nih nanti ada statementnya, Anda bisa lihat di IG story saya, lihat di caption saya, ada linknya untuk lihat langsung statement dari organisasi resmi SPJP, organisasi resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Stay safe semuanya.